Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Widelestari. Saya dari kelas PAI 2I. Yang kami hormati Ibu Siti Fatimah Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muthalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan di Mekah sebelum 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Al-Manaf. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam dari kalangan atau golongan anak-anak, karena pada saat itu umur Ali bin Abi Thalib ini belum genap berusia 13 tahun, dan Ali adalah orang yang tidur di tempat Nabi. Kenapa demikian? Karena pada malam itu beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib dan menyusul Nabi ke Yastrib setelah menunaikan segala amanah yang dipercayakan Nabi kepadanya. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan Nabi dengan seorang putrinya, yaitu yang bernama Fatimah binti Muhammad SAW pada tahun ketiga Hijriah. Dan pada saat itu usia Ali yaitu 26 tahun. Dari pernikahan Ali dan Fatimah itulah mereka mempunyai 2 orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Dan Ali bersama Rasulullah ini selalu turut dalam semua perang yang diikuti oleh Nabi, kecuali pada saat itu terjadi perang Tabuk sehingga Ali tidak mengikutinya. Ali terkenal seorang ahli menunggang kuda dan sebagai seorang pemberani. Dan di sini Ali mempunyai beberapa gelar yang disandang oleh Ali. Yang pertama itu adalah Babul Ilmi. Apa itu Babul Ilmi? Babul Ilmi adalah gelar dari Rasulullah SAW yang artinya pintu ilmu. Kita bisa tahu kenapa Ali bisa dikatakan pintu ilmu, karena Ali ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang cerdas, dan bisa kita ketahui bahwa Ali ini adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Gelar yang kedua adalah Zulfikar. Zulfikar artinya adalah pedangnya bermata, dan disebut dengan Asadullah atau singa Allah, karena setiap kali Rasulullah SAW memimpin peperangan, Ali selalu ada di barisan terdepan dan memperoleh kemenangan. Gelar yang ketiga adalah Karamallahu Wajahahu, yaitu gelar dari Rasulullah SAW yang berarti wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sebab sejak kecil dia dikenal solih dan bersih jiwa dan hatinya. Gelar yang terakhir itu adalah Imamul Masakin, yaitu pemimpin orang-orang miskin. Kenapa Ali bisa dikatakan Imamul Masakin atau pemimpin orang-orang miskin? Karena pada waktu itu ia selalu mempunyai rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin, dan ia selalu mendahulukan kepentingan orang-orang fakir, miskin, dan yatim. Padahal pada saat itu ia sangat membutuhkannya, akan tetapi ia tetap selalu membantu orang-orang sekitarnya. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu peran Ali bin Abi Thalib dalam kemajuan Islam. Nah, di sini meskipun banyak pergolakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak sekali hal yang dilakukan dalam peran usaha kemajuan Islam, baik dalam perkembangan bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Nah, peran yang dilakukan semasa kepemimpinan beliau itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan ini terpaksa diganti karena banyak masyarakat yang tidak senang. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan salah satu yang membuat timbulnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Mereka melakukan hal itu karena Khalifah Utsman bin Affan pada paruh kedua masa kepemimpinannya
tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap para penguasa yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal itu disebabkan karena usianya yang sudah lanjut ke atas. Selain para gubernur, sudah tidak banyak lagi yang memiliki idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Yang kedua adalah menarik kembali tanah milik negara. Nah, pada masa kemajuan Islam pada Ali bin Abi Thalib ini, pada masa kepemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dan kemudahan, baik dalam berbagai bidang, hingga banyak di antara mereka yang kemudian merongrong pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan harta kekayaan negara. Oleh karena itu, pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, pada saat perannya dalam kemajuan Islam ini, ia memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan tersebut. Ia berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman bin Affan kepada keluarganya untuk dijadikan salah satu milik negara. Selanjutnya adalah peran dalam bidang politik militer. Nah, di dalam bidang politik militer ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki banyak kelebihan, kecerdasan, ketelitian, ketegasan, bahkan keberanian dan sebagainya. Karena ketika beliau terpilih sebagai khalifah, jiwa dan semangat itu masih membara di dalam dirinya. Banyak sekali usaha yang dilakukannya, termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, agama, bahkan umat Islam ke masa depan yang lebih cemerlang. Setelah itu, beliau juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, dan penasehat hukum yang ulung dan pemegang teguh tradisi. Setelah itu, dia bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah peran dalam bidang ilmu bahasa. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Efrat, Tigris, dan Amu Daryah, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat saja, akan tetapi banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menganggap bahwa kesalahan ini sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, Khalifah memerintahkan Abu Bakar Aswadal Duali mengarang pokok-pokok ilmu Nahwu, Qawaid, Nabahawat. Setelah itu, dalam bidang pembangunan. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mendapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Kenapa? Karena salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Ali bin Abi Thalib. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu kaum muslimin dalam kesedihannya dan kebingungan yang sangat melanda setelah kematian Utsman, dan selama 5 hari berikutnya mereka tanpa pemimpin dan sejarah itu pun sedang kosong di Madinah. Selain itu pula ada pemberontakan juga yang membuat kekacauan. Jadi waktu itu pemberontakan mengadakan pendekatan dengan Ali dengan maksud mendukungnya sebagai khalifah, dan dipelopori oleh Al-Ghafiqi, dan dia termasuk kelompok terbesar di Mesir. Tetapi Ali menolak. Kata mereka kepada Ali, tidak ada yang pantas menjadi khalifah setelah Utsman selain kamu, Ali. Jadi selain nama Ali bin Abi Thalib, ada juga Muawiyah bin Abi Sufyan yang mampu tampil mencalonkan sebagai khalifah. Ada juga beberapa kalangan, kebanyakan dari Bani Umayyah yang tidak mau membaiat Ali.
Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah terbentang sampai ke Persia, ke Afrika Utara, dan pemberontakan itu pula menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah yang keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahannya khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan, untuk pertama kalinya peran saudara antara umat muslimin terjadi pada masa pemerintahannya. Perang Jamal, 2000 pasukan pemimpin Ali melawan 3000 pasukan pemimpin Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah bin Abu Bakar, janda Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak ahli. Dan ada juga peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitrah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi. Dan Ali bin Abi Thalib juga adalah seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintah sebelum ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Keturunan utama untuk bagian ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah meninggalnya Fatimah, Ali itu mempunyai 8 istri dan memiliki keseluruhan 36 anak. Dari Sayyidah Fatimah, beliau mempunyai 2 anak, Hasan dan Husain. Dan keturunan Fatimah dikenal dengan Syarif dan Sayyid. Kalau dalam bahasa Arab itu termasuk gelar yang terhormat, yang artinya tuh kalau Syarif bangsawan, kalau Sayyid itu dinamika kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat tidak stabil sekali karena beliau menggantikan posisi Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu sudah terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu pemberontakan tersebut itu dilakukan oleh kerabat dari Sayyidina Utsman sendiri, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari situ timbullah peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang diberi nama pada saat itu perang Siffin, yang memang benar-benar perang yang paling besar pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, di dalam perang tersebut itu terjadi sebuah arbitrase yang dilakukan oleh Muawiyah sehingga jatuhlah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin pada saat itu dikarenakan adanya arbitrase tadi. Pada kesimpulannya, kesimpulannya pada dinamika kepemimpinan ini itu banyak terjadinya pemberontakan dan peperangan, sehingga dalam mengatur negeri sendiri itu kurang stabil.
karena yang difokuskan hanya peperangan, pemberontakan, memberantas pemberontakan itu sendiri. Makanya dikatakan tidak stabil masa kepemimpinan Khalifah Ali itu, karena memang pemberontakannya itu sudah ada pada masa Khalifah Utsman. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata dan kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datangnya dari diri kami sendiri dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan bila ghayah, syukron ala niyah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.